Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai ayat 24. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di hadapan Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya yang membuat hidup kita menjadi tidak tenang, gelisah, kacau balau, galau, gusar, kecewa, rumit, runyam? Dosa. Dosalah yang membuat kita gelisah, gusar, kacau balau, galau. Dosalah yang membuat hidup kita tidak bahagia. Keterpisahan kita dengan Tuhan, sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Keberjauhan kita dari Tuhan, sang sumber sukacita kita, itulah yang membuat hidup kita tidak bahagia, menjadi kacau balau. Dosa itu akan membuat kita lemah dan lelah. Dosa itu adalah beban berat dan seperti terik panas yang mengeringkan sampai ke tulang-tulang, sehingga kita tidak mengalami kebahagiaan dalam keseharian kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa itu adalah penyakit mematikan yang segera harus disembuhkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan hanya Yesus sendirilah satu-satunya tabib yang mampu untuk menyembuhkan kita dari penyakit keberdosaan kita. Hanya Dialah tabib yang mampu untuk menyembuhkan kita dari ketidakbenaran hidup kita. Hanya Dialah jalan kebenaran satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Dan mujizat terbesar yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, seluruh umat manusia, adalah pengampunan dosa. Dosa kita sudah dibereskan. Penyakit kita atas keberdosaan kita sudah disembuhkan dengan sempurna di kayu salib melalui kematiannya. Apa yang sesungguhnya yang sedang kita cari selama kita hidup di dunia ini? Kebahagiaan. Siapakah sesungguhnya orang yang berbahagia? Apakah orang kaya? Apakah orang pintar? Apakah orang yang berkedudukan tinggi? Bukan. Jadi siapakah sesungguhnya orang yang berbahagia? Firman Tuhan mengatakan bagi kita semua
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bagaimana kita menjadi hidup berbahagia? Satu-satunya jalan supaya kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang menjadi soal, mungkinkah kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Apalagi di tengah-tengah kecenderungan zaman ini yang selalu mendorong kita untuk hidup selalu dalam ketidakbenaran? Mungkin. Firman mengatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah dalam kebenaran Tuhan, sebab Allah lah kebenaran itu. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, di dalam Roh-Nya, dipimpin oleh Roh-Nya dalam setiap perjalanan kehidupan kita, maka Roh akan memimpin kita pada jalan kebenaran Tuhan, sehingga sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang sesungguhnya menjadi bagian dari hari-hari kita. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, bersama Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan lagi mau hidup dalam manusia lama kita yang dipimpin oleh kedagingan dan nafsu kedagingan kita yang selalu membuat kita kacau balau, selalu membuat kita tidak bahagia, rumit, runyam, gusar, selalu kecewa, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Dan meskipun kita masih menjalani hidup di dunia ini, Alkitab menegaskan bahwa keberadaan orang percaya bukanlah dari dunia ini, sehingga tak sepatutnya kita memiliki pola hidup seperti dunia ini, menurut standar dunia ini, di mana dunia ini lebih cenderung hidup dalam ketidakbenaran, hidup di dalam dosa. Dan sangat penting kita ingat, ribuan tahun yang lalu, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kita sudah dibenarkan supaya kita menjadi hamba kebenaran. Dulu kita adalah rongsokan, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang Maha Agung, kita dipungutnya, dibersihkan, dan ditetapkan menjadi anak-anaknya. Kita menjadi berharga di mata Tuhan. Kita ditebus dengan sangat mahal dengan darahnya yang kudus. Hidupnya diberi oleh Tuhan sepenuhnya supaya kita hidup dan memperoleh kehidupan. Dan hal ini harus kita pahami dengan sangat serius dan benar. Betapa Tuhan sungguh sangat mengasihi kita dengan sempurna. Seharusnya upah kita adalah kebinasaan, kehancuran, kematian kekal. Tetapi atas kasih Tuhan yang Maha Agung, kita diberi hidup untuk kehidupan dan menuju kehidupan yang kekal. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan ribuan tahun yang lalu. Dan benih kebenaran itu sudah ada pada diri kita masing-masing sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Tetapi untuk sungguh-sungguh kita boleh menikmati, boleh mengalami kebenaran itu selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus menjadi manusia baru di dalam Tuhan, di dalam Roh. Yang lama sudah berlalu, yang baru adalah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh harus mau mengalami Tuhan berkuasa, hidup terlibat ikut campur
menuntun, membimbing, memberi hikmat, memberi kekuatan dari setiap perjalanan hidup kita sepanjang 24 jam satu hari, pada semua waktu, pada semua musim, dan bukan musiman. Dibenarkan oleh Tuhan, itu sama artinya kita berhak berdiri bersama Tuhan yang Maha Benar itu sepanjang hidup kita di dunia ini. Dan ini sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh berdiri di dekatnya sepanjang hari-hari kita, tanpa batas waktu, bukan musiman, di semua tempat, apapun yang sedang kita alami. Jadi bukan hanya ketika kita hanya sedang berdoa atau beribadah, tapi kita harus sungguh-sungguh menetap di dalam roh Tuhan sepanjang kehidupan kita 24 jam satu hari. Dan saat kita sungguh-sungguh setia menetap di dalam Tuhan, di dalam rohnya, Tuhan akan penuhkan kita dalam kebenarannya, dalam kasihnya. Dia akan membagikan energi baru kepada kita dalam kebenarannya, dalam kasihnya, secara melimpah setiap hari. Dan yang melimpah inilah yang kita tunjukkan menjadi kesaksian pada kehidupan keseharian kita 24 jam satu hari. Kita sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran, hidup dalam kebenaran Tuhan. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, apakah mungkin saya bisa hidup benar selama 1 tahun penuh?" Kemudian bapak anak itu menjawab, "Itu tidak mungkin, anakku." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Bapak, apakah mungkin saya bisa hidup benar selama 1 bulan penuh?" Kemudian bapak anak itu menjawab, "Itu tidak mungkin, anakku." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Bapak, apakah mungkin saya bisa hidup benar selama 1 minggu penuh?" Kemudian bapak anak itu menjawab, "Itu tidak mungkin, anakku." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Bapak, apakah mungkin saya bisa hidup benar selama 1 hari penuh?" Kemudian bapak anak itu menjawab, "Itu tidak mungkin, anakku." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Bapak, apakah mungkin saya bisa hidup benar selama 1 jam penuh? Selama 1 menit penuh?" Kemudian bapak anak itu menjawab, "Itu tidak mungkin, anakku." Kemudian anak itu bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Bapak, apakah mungkin saya bisa hidup benar selama 1 detik penuh?" Kemudian bapak anak itu menjawab, "Bukan hanya mungkin, anakku, tetapi pasti kamu bisa. Mulailah, anakku, dari langkah 1 detik menjadi 2 detik, 3 detik, 10 detik, menjadi 1 menit, menjadi 1 jam, menjadi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sepanjang harimu, sepanjang waktumu. Andalkan Tuhan dalam perjalananmu. Serahkan hidupmu dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan 1 detik pun dalam hidupmu, sebab Dialah sumber kebenaran itu, sumber kekuatanmu, sumber ketaatanmu. Letakkan hidupmu menetap di dalam Tuhan. Dialah yang menuntunmu pada jalan kebenaran itu. Teruslah hidup dipimpin oleh rohnya sampai titik perhentian hidupmu di dunia ini. Jangan pernah padamkan rohnya yang ada dalam dirimu. Tetaplah sungguh-sungguh berada dalam kuasa pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang sudah ada dalam dirimu. Teruslah menjadi hamba kebenaran Tuhan sampai
perhentian hidupmu di dunia ini. Tuhan memberikan engkau kekuatan. Tuhan memberkatimu sepanjang hidupmu, anakku. Apakah mungkin kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Sama seperti anak itu, sesungguhnya kita bisa. Kita semua bisa hidup benar di hadapan Tuhan saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi satu-satunya juru selamat kehidupan kita, satu-satunya jalan hidup dan kebenaran hidup kita. Saat kita mau berkomitmen hidup baru di dalam Tuhan, di dalam rohnya. Saat kita mau menyerahkan hidup kita seutuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus sepanjang 24 jam satu hari, dipastikan kita bisa hidup benar di dalam Tuhan, bersama Tuhan, untuk Tuhan, dan karena Tuhan semata. Sebab mengubah kita bukanlah perkara sulit bagi Tuhan. Sejelek apapun kita kemarin, segelap apapun kehidupan masa lalu kita, jika hari ini kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan dari Tuhan, dari kerendahan hati kita, meninggalkan semua dosa-dosa kita, dan kita meninggalkan manusia lama kita, hidup baru di dalam Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita dengan sempurna. Sejauh timur ke barat, Dia lupakan dosa-dosa kita dan tak diingat-ingatnya lagi. Dan tugas kita adalah lupakan dosa kita dan hidup barulah di dalam Tuhan, bersama Tuhan, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Saat kita katakan, aku rindu berdiri di hadapan-Mu Tuhan, aku rindu berdiri di pelataran kudus-Mu Tuhan, aku rindu berdiri di hadirat-Mu Tuhan, dalam kesungguhan dan kesetiaan, dalam kekusukan hati yang hancur. Apalagi Tuhan kita. Itulah sesungguh-sungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan dari kita semua umatnya. Kita hidup bersamanya, kita hidup di dekatnya, kita bergaul akrab dengan Dia, kita berjalan bersamanya 24 jam satu hari, sepanjang kita hidup. Kita menikmati hidup yang sesungguhnya, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita ribuan tahun yang lalu, setelah kematiannya dan kebangkitannya. Hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dalam kerendahan hati, dalam ketaatan kita kepada Tuhan, dalam panjang sabar, dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Betapa indahnya hidup ini, betapa tenang hati kita, betapa tentram jiwa kita. Dan inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati. Kita duduk dekat Tuhan 24 jam satu hari. Sebab hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang lain tidak akan pernah memberikan ketenangan pada kehidupan kita. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan pendidikan yang tinggi, bukan kedudukan yang tinggi, tapi ketika kita sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam pimpinan rohnya, kita sungguh bergaul akrab dengan Tuhan, kita memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Disinilah sesungguhnya letak kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Dan dalam proses hidup baru kita ini, kita tidak langsung sempurna. Terkadang kita terjatuh, tetapi teruslah bangkit bersama Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Dan dalam proses ini, boleh saja suara hati kita menuduh kita dengan mengatakan, engkau masih membenci saudaramu, engkau masih berdusta kepada sesamamu, engkau masih ada niat jahat di hatimu. Saat ini terjadi kepada kita, saat suara hati kita menuduh kita, sehingga kita menjadi tertuduh
dan menjadi bersalah seakan-akan kita tidak layak dan pantas berdiri di hadapan Tuhan. Katakan ini pada hati kita. Tenanglah hai hatiku, jangan gelisah lagi, jangan menuduh lagi. Tuhanku lebih tahu dan tahu segalanya tentang hidupku dan hatiku. Dia adalah Allah yang maha pengasih, yang maha kuat, dan Dia adalah kekuatanku. Dia lebih berkuasa dari apapun. Sebab tidak ada yang tersembunyi baginya. Biarlah Dia sungguh-sungguh menyelidiki hidupku. Sebelum berdosa pun, Dia sudah tahu dengan diriku. Dia sungguh mengasihi aku. Dan aku percaya, aku akan dipulihkan olehnya dengan kasih-Nya dan kebenaran-Nya. Dan Dialah kekuatanku semata. Tenanglah engkau hatiku. Aku mau sungguh-sungguh bersukacita di dalam Tuhanku. Dan bukan hanya hati kita yang mau menuduh kita. Yang paling sering menuduh kita, membuat kita menjadi terus bersalah adalah iblis. Ketika iblis menuduh kita dan berkata, engkau adalah pendosa. Engkau tak layak, engkau tak pantas berdiri di hadapan Tuhan. Jika ini terjadi pada kita, ketika iblis membuat kita menjadi tertuduh sehingga menjadi merasa bersalah, sehingga kita merasa tidak berhak berdiri di hadapan Tuhan, hardik dia. Katakan kepada iblis, enyahlah engkau iblis. Aku berharga di mata Tuhanku. Aku layak bahagia. Dan aku mau hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kebenaran Tuhanku. Berhentilah membohongi aku, berhentilah menipu aku. Aku mau bernyanyi kepada Tuhanku. Enyahlah engkau dari kehidupanku. Dan teruslah setia menetap di dalam Tuhan, di dalam roh-Nya. Jangan padamkan roh sedetik pun. Agar rohlah yang menuntun kita untuk tunduk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan rasakanlah kebenaran itu sungguh-sungguh bekerja dalam diri kita. Kita menjadi fokus untuk menjaga perbuatan-perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, hati kita. Kita mau bahkan menjadi sangat rindu hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan bahkan kita terkadang mengaku kepada Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Betapa telah banyak waktu berlalu kusia-siakan tanpa aku berjalan bersamamu dalam kebenaran-Mu. Puluhan tahun telah kusia-siakan waktu tanpa makna, tanpa hidup yang sesungguhnya bersama Engkau Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku mau hidup baru di dalam Engkau. Aku mau hidup sukacita bersama Engkau. Aku mau hidup berbahagia di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Tolong aku Tuhan, pimpin aku Tuhan. Aku tahu aku tidak memiliki kekuatan. Apa yang aku bisa, aku lakukan. Dan apa yang tidak bisa kulakukan, kuserahkan kepadamu Tuhan. Sebab aku percaya bahwa Engkau adalah Allahku yang maha dahsyat, yang punya kekuatan untuk memberi aku ketaatan dan kesetiaan, untuk terus berjalan dalam kebenaran-Mu, untuk selalu terus tunduk taat kepada perintah-perintah-Mu. Kuserahkan hidupku seutuhnya dalam kuasa pertolongan-Mu semata, Tuhanku. Tolong aku sepanjang hariku, 24 jam satu hari. Sebab tanpa Engkau, aku akan selalu terjatuh. Sebab tanpa Engkau, aku akan selalu jatuh dalam ketidakbenaran. Oleh sebab itu Tuhan, kuserahkan hidupku di dalam tangan kuasa-Mu. Tolong aku Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan, di dalam pimpinan roh, kita akan dipenuhkan Tuhan dalam roh kebenaran. Dan roh itu akan menuntun kita hidup dalam kasih. Sebab hidup di dalam roh adalah hidup di dalam kasih. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk iri hati, membenci, mendendam,
tinggi hati, merendahkan orang lain, menyakiti orang lain, membuat hal yang jahat kepada orang lain, dan lain sebagainya yang sama dengan itu. Tetapi Roh memimpin kita untuk tunduk taat kepada Tuhan dalam hidup yang sesungguh-sungguhnya dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jika selama ini kita hidup mengasihi sebagai musiman, berdasarkan perasaan kemanusiaan kita. Jika hati kita senang, kita mengasihi. Jika hati kita tidak senang, kita tidak mengasihi. Kita mengasihi memandang bulu. Tetapi saat kita hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh, menetap di dalam Tuhan, mengasihi menjadi sebagai pilihan yang tetap. Sebagai tanggung jawab kita untuk tunduk taat pada perintah Tuhan, untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Pada semua musim, bukan musiman lagi, pada semua tempat dan untuk semua orang tanpa memandang muka, termasuk kepada orang yang berbuat jahat kepada kita pun. Dan ini harus kita ingat, ketika kita mengasihi orang yang baik kepada kita, ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kita tak butuh perjuangan dan kuasa dan pengorbanan untuk itu. Orang jahat juga bisa melakukan itu. Tetapi saat kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, kita butuh kuasa, kita butuh perjuangan, kita butuh pengorbanan. Kita harus mematikan kedagingan kita. Dan hanya kasih Tuhan yang memampukan kita. Ketika kita dipenuhkan oleh Tuhan melalui kepemilikan kita dengan Tuhan, Tuhanlah yang membuat kita mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan demikian, kita menjadi tetap hidup benar di dalam Tuhan. Sebab kita tidak menjadi membenci kepada sesama kita. Dengar ini, sebab sedikit pun rasa benci ada dalam hati kita, kita sudah menjadi dosa, kita sudah menjadi ketidakbenaran, kita sudah gagal menjadi kebenaran, kita sudah gagal hidup dalam kebenaran Tuhan. Ayo, mari belajar terus melepaskan pengampunan, mengasihi sesama manusia. Sebab di sanalah letak kemenangan kita. Tidak ada lagi celah bagi dosa berdiam dalam hati kita. Firman berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Menetaplah di dalam Tuhan, di dalam Roh, maka kebenaranmu kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kepenetapan kita di dalam Tuhan, di dalam Roh, membuat kita semakin rindu hidup bersama dengan Tuhan, membuat kita semakin haus hidup dalam kebenaran Tuhan, haus belajar firman-Nya. Dan ini kita lakukan bukan lagi dalam rangka supaya kita bisa meminta atau menerima berkat Tuhan semata, tetapi itu semata karena kita sungguh mengasihi Tuhan. Kita mau hidup kita menjadi menyenangkan hati Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita menjaga perbuatan kita supaya sungguh benar di hadapan Tuhan. Semakin kita terus fokus menjadi hamba kebenaran di dunia ini. Dan saat kita berdoa, doa kita bukan lagi dalam rangka memenuhi keinginan
keinginan jasmani kita, tetapi kita berdoa semata merindukan perkenanan Tuhan, rindu hidup dalam kehendak-Nya, rindu berjalan dalam kebenaran firman-Nya, dalam perintah-Nya, rindu hidup dalam kerajaan-Nya. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tanpa meminta pun kita, Tuhan sudah memberi semuanya. Hidupnya saja seutuhnya, darah kudusnya diberikan kepada kita. Kita yang tak layak dan pantas menerimanya. Tapi Tuhan memberinya kepada kita seutuhnya dan sempurna. Apalagi hanya soal sandang, papan, pangan, dan fasilitas lainnya. Itu hanya bonus. Tanpa meminta pun kita, Tuhan sudah sediakan itu kepada kita. Yang perlu dan yang paling utama kita lakukan adalah carilah dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya. Dan kita ingat ini, jangan hanya demi mengejar dan mengumpulkan sandang, papan, pangan, dan lain-lainnya. Kita tinggalkan Tuhan, kita tinggalkan kebenaran Tuhan, kita tidak menjadi hamba kebenaran, hamba kebaikan di dunia ini. Malah sebaliknya, kita menjadi hamba ketidakbenaran, menjadi dosa lagi. Padahal kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari keberdosaan kita ribuan tahun yang lalu, supaya kita sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan dan menjadi hamba kebenaran Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu, tetaplah menjadi hamba kebenaran sepanjang hidup kita di dunia ini. Dan kita ingat ini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Teruslah berjalan bersama Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan yang sesungguhnya dalam kebenaran, kebaikan, dan kasih Tuhan, menuju kehidupan yang kekal. Tuhan beserta kita. Amin.